Bendera hari Senin, tanggal 26 Agustus tahun 4 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Peran masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pemimpin upacara, hormat, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia
kepada kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Bacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat.
45 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Selang, yang terhormat para waka SMPN 1 Selang, yang terhormat para guru dan staf tata usaha SMPN 1 Selang, yang guru sayangi anak-anak semua SMPN 1 Selang dari kelas 7 sampai kelas 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya pada kita, sehingga kita bisa berdiri di sini untuk mengikuti upacara setiap hari Senin. Nikmat mana saja itu? Nikmat sehat, baik itu sehat fisik maupun mental. Kalian tidak sakit perut, tidak sakit kepala, ya, semuanya itu nikmat yang tidak terhitung. Kalau kita hitung satu-satu tidak akan pernah habis, dan itu kita wajib syukuri. Dan salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Seperti biasa, ada beberapa hal yang perlu sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengevaluasi jalannya upacara pada pagi hari ini. Dari jadwal yang Ibu lihat sekarang petugasnya adalah kelas 7B ya. Ibu ingin menyampaikan terima kasih kepada para petugas perwakilan dari kelas 7B yang bersedia untuk dilatih sehingga kalian bisa tampil di hadapan teman-teman kalian, di hadapan Bapak Ibu guru, mewakili sekolah untuk melaksanakan upacara hari Senin yang biasa kita laksanakan. Upacara hari Senin merupakan salah satu bentuk perwakilan dari apa yang mengenang jasa para pahlawan kita. Kalau zaman sekarang merdeka, maka yang kita lakukan adalah upacara. Di sini kalian dididik untuk disiplin. Ketika istirahat, maka silahkan istirahat. Jangan berbicara ketika
kita upacara. Ya, sekali lagi, perhatikan dan bersama kegiatan upacara dan tolong jangan berbicara ketika kita laksanakan upacara. Ya. Untuk pelaksanaannya, Bu Guru rasa ini sudah cukup bagus. Kalian hanya dilatih beberapa hari, tapi kalian bisa tampil. Gerakan paskibranya juga bagus. Hanya saja walaupun tadi sempat terbalik, bukan terbalik benderanya, ya, terbalik pegangnya kayaknya. Dan kalau bisa sebenarnya Bu Guru inginkan setiap hari Senin itu tidak hanya kita diiringi dalam menyanyikan lagu nasional itu, jangan hanya menggunakan drum band ya. Yang Bu Guru takutkan kalian lupa syairnya. Nada-nadanya aja yang kalian ingat, tapi kata-kata atau syairnya jangan kita lupakan. Kalau sampai 3 tahun kalian tidak pernah mendengar lagu Indonesia ataupun lagu nasional yang lain. Ya, kurang nanti mungkin sekolah mengadakan ada rebukur khusus untuk pelaksanaan upacara. Kemudian yang kedua, seperti biasa, Bu Guru ingin membahas sedikit tentang kebersihan. Terutama karena Bu Guru mengajar di kelas 7, maka kebersihan di kelas 7 yang Bu Guru lihat sehari-hari. Sebagiannya bersih, ya. Hanya saja ketika Bu Guru pas ada jam terakhir itu, Masya Allah, sampah berserakan di mana-mana, ya. Bahkan botolnya aja ditaruh di bawah lantai, ya, botol air minum. Belum lagi bungkus snack. Cabangku ada seperti itu. Kadang jam Bu Guru habis berapa menit untuk hanya perintah kalian memungut sampah yang ada di bawah meja. Jadi kebersihan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dari teman yang piket. Kalau yang piket sudah nyapu, terus yang lainnya tidak menjaga kebersihan, membuang sampah, setelahnya percuma. Ya, jadi itu menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi tolong, karena sebagian kita yang umat muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman katanya ya, karena Allah menyukai kebersihan. Kita sholat disuruh pakai pakaian yang bersih, walaupun tidak bagus tapi bersih, karena Allah menyukai kebersihan. Jadi kita juga harus menyukai kebersihan. Terus yang ketiga, ini spesial teruntuk anak-anak Bu Guru yang cantik dan salehah. Bu Guru tunjukkan ini. Bu Guru ingin mengajak kalian, anak-anak Bu Guru yang cantik, soalnya berarti yang cewek atau cowok? Yang cewek. Yang cewek ya. Kita sama-sama meluruskan niat dalam menggunakan jilbab. Ya. Kalau niat kalian menggunakan jilbab hanya karena Bapak Ibu Guru di sekolah yang meminta itu, dengan menyuruh kalian membeli jilbab, maka ketika kalian keluar dari lingkungan sekolah, misalnya kalian main, maka dengan mudahnya kalian akan melepas jilbab itu. Itu kalau niatnya menggunakan jilbab hanya karena manusia, karena Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru tidak menemani kalian 24 jam, hanya di sekolah saja. Bagaimana yang di rumah? Ketika kalian keluar main, ketika mungkin kalian belanja shopping, kalian dengan mudah melepas jilbab. Ketika kalian mewakili sekolah untuk lomba pencak silat misalnya, kalian dengan mudah akan menggunakan jilbab. Ketika kalian lomba mewakili sekolah lomba basket, dengan mudah juga kita akan melepas jilbab. Kenapa seperti itu? Karena niat kita menggunakan jilbab bukan karena Allah Ta'ala. Kita harus bersyukur, banyak bersyukur di Lombok ini ya. Kita tinggal di daerah yang mayoritasnya muslim. Jadi menggunakan jilbab adalah hal yang wajar. Tidak ada tantangan ketika kita menggunakan jilbab. Tapi pertama kita berpikir atau melihat saudara-saudara muslimah kita yang berada di luar negeri, di mana negara itu Islam merupakan minoritas ya. Hanya sedikit yang menggunakan jilbab. Banyak sekali tantangan yang mereka hadapi.
Prancis itu melarang muslimahnya menggunakan jilbab di tempat umum. Karena sekarang banyak ya berbondong-bondong, alhamdulillah, yang tertarik dengan Islam sehingga memeluk Islam. Hikmah dari genosida yang ada di Palestina adalah banyak orang luar, orang barat, orang Eropa yang merasa penasaran dengan Islam, sehingga akhirnya membuat mereka masuk Islam. Dan salah satunya mereka wujudkan dengan menggunakan jilbab. Ya, itu di Prancis. Kemarin di Olimpiade Prancis, periode Olimpiade Paris 2024 ya, ada seorang muslimah dari salah satu negara di Afrika Selatan yang justru tidak mau melepas jilbabnya, ikut lomba di Paris. Apa yang terjadi? Dia juara 1. Jadi jilbab tidak menghalangi kita untuk berprestasi. Ya, sedangkan kalian gunakan jilbab, kalian ikut lomba apapun. Begitu lihat di Asian Games, ya, sekarang pencaksilat itu sudah menjadi olahraga yang diperlombakan. Selama Indonesia 3 orang perempuan boleh menggunakan jilbab. Itu mereka membela negara di luar negeri. Bahkan ada angkat besi dari Aceh, muslimah menggunakan jilbab, angkat besi itu. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Sudah diberi kemudahan, kalian mau menggunakan jilbab. Sekarang berbagai macam jilbab itu modelnya sudah ada. Kalian di luar ketika tidak menggunakan jilbab seragam, kalian mau namanya jilbab segi empat lah, jilbab instan lah, pasmina lah namanya. Semuanya ada yang buat kalian cantik. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan jilbab. Terutama bagi yang sudah balik. Ya, Bu Rasa, kalian sudah balik atau belum? Sudah balik. Nah, Bu Rasa sudah diajari apa-apa tanda seorang perempuan balik ya. Nah, jadi kita sudah termasuk yang balik. Bu Guru cerita sedikit pengalaman Bu Guru menggunakan jilbab. Ya. Ketika Bu Guru SMA tadi, tidak SMP seperti kalian. Kalian lebih hebat dari Bu Guru. Karena SMP aja kalian sudah pakai jilbab. Bu Guru menggunakan jilbab itu di SMA. Yang menggunakan jilbab itu di kelas itu hanya 2, 3, paling banyak 4 orang. Ya. Bahkan satu-satunya guru yang menggunakan itu hanya satu guru menggunakan jilbab. Coba kira-kira guru mata pelajaran apa yang menggunakan jilbab itu? Baik. Salah. Yang menggunakan jilbab itu adalah guru kimia, Bu Guru. Ya, kalau di SMP belum ada pelajaran kimia, tapi nanti ketika kalian SMA, kalian akan menemukan pelajaran kimia. Guru-guru itu menjelaskan ketika kita belajar mengenai unsur-unsur kimia. Kalian tahu lambang kimia untuk emas, katanya. Kita semua bengong, nggak tahu. Ya. Lambang kimia itu misalnya gini, air itu lambang kimianya adalah H2O, ya, itu namanya lambang kimia. Karbon dioksida CO2. Nah, emas itu lambang kimianya apa? AU. A-nya besar, U-nya kecil. Aurum, katanya. Aurat, katanya. Jadi emas itu seperti aurat itu seperti emas. Yang tidak sembarang orang bisa melihatnya, tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Itu aurat, makanya kita tutupi. Ya, kalian pernah ketemu emas? Pernah kan? Emas itu ditaruh di etalase saja, tidak diletakkan sembarangan. Kalau kita mau melihatnya, kita harus izin dulu sama penjaga tokonya atau yang punya toko. Ya, boleh lihat-lihat. Nah, kalau sudah diizinkan dikeluarkan, baru kita lihat. Kalau nggak nyocok, masukkan lagi. Ya, tetap kita mau lihat, mau nyoba, kita izin dulu sama yang punya. Itu emas, sangat berharga. Ya, kalian bersyukur di SMK Sela itu dari hampir 20 tahun Bu Guru ngajar di sini, 20 tahun ya. Belum ada, pernah sekali ada siswa yang beragama Kristen. Gurunya tapi selalu, alhamdulillah selalu 100% Islam, siswanya 100% Islam. Hanya sekali saja yang ada satu orang beragama Kristen. Tapi itu pun dapat bahayanya pindah hanya. Ya. Itu hanya sekali saja. Jadi kita harus bersyukur tidak ada melarang kalian menggunakan jilbab, tidak ada yang mencela.
salah kalian menggunakan jilbab? Ya, kalau Bu Guru mengalami intimidasi seperti itu, dicela, ketika nilai Bu Guru turun, keluarga mengatakan Bu Guru budak, telinganya tidak mendengar penjelasan guru karena ketutup sama jilbabnya. Itu Bu Guru alami di lingkungan keluarga. Ya, Bu Guru harus pergi ke toko kain. Jadi tidak ada jilbab jadi seperti ini zaman dulu ya. Bu Guru harus pergi dulu ke toko kain, membeli kain. Kalau sudah pergi lagi untuk menjahit pinggirnya itu ke toko penjahit. Itu perjalanan menggunakan jilbab banyak di Kalipunya. Jadi menggunakan jilbab itu sangat berharga untuk diperjuangkan dan kalian tidak perlu berjuang sebenarnya untuk itu. Ya? Nah, mungkin maaf kalau ada kata-kata yang Bu Guru yang membuat kalian tersinggung, menyinggung kalian. Tidak adanya seperti itu sama sekali. Bu Guru sayang sama kalian. Bu Guru ingin kita saling mengingatkan jalannya benar. Ya, karena kita saudara. Sama Muslim itu adalah bersaudara. Kewajiban kita adalah mengingatkan sesama saudara kita. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Kalau ada kata-kata yang menyinggung Bu Guru minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan janji siswa diikuti oleh peserta upacara. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMPN Negeri 1 Suela berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Empat, patuh kepada orang tua dan guru. Lima, saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Enam, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuh, menjaga kerapian kesopanan dalam berpakaian. Sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 9. Belajar dengan tekun, bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik keluarga besar SMPN Negeri 1 Suela. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia.
Sebelum kita mengakhiri upacara bendera pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang barokah dan bermanfaat, serta selamatkan kami dari segala malapetaka dan budaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! 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 Pemimpin upacara kembali ke tempat semula. Upacara